wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Prismawan dengan NIM 223051116. Perkenalkan, nama saya Tanda Salsabila Aliansyah dengan NIM 22305111040. Dan saya Delinda Mega Putri dengan NIM 2230511052. Di video ini, kami akan menjelaskan terkait kode program dari website kontrak KRS yang telah kami buat. Nah, pada website ini, halaman awal atau tampilan yang akan terlihat oleh user pertama kali adalah halaman login. User akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar atau ada di database. User kemudian memilih untuk login sebagai mahasiswa atau sebagai admin. Di sini saya akan masuk sebagai mahasiswa. Setelah itu, klik login dan user telah berhasil masuk ke beranda. Pada fitur akademik, ada pilihan untuk KRS dan klik tambah KRS ini untuk menambahkan mata kuliah yang akan dikontrak. Pilih mata kuliah yang akan dikontrak. Nah, setelah selesai, klik ambil KRS dan mata kuliah berhasil dikontrak. Jika user ingin menghapus salah satu mata kuliah yang dikontrak, cukup klik hapus dan oke. Kemudian, ada fitur kontak. Nah, fitur kontak ini menampilkan informasi terkait kontak yang dapat dihubungi, pengenalan universitas, dan program studi apa saja yang ada di universitas ini. Lalu ada fitur home untuk kembali ke halaman beranda. Jika user yang masuk adalah admin, maka setelah login tadi, fitur yang dapat diakses adalah akademik yang berisi data mahasiswa, data dosen, data jurusan, data jadwal kuliah, dan data mata kuliah. Kemudian, ada fitur informasi akademik untuk memberikan atau menampilkan informasi terkait akademik, dan fitur kontak yang sama dengan halaman mahasiswa sebelumnya. Kemudian, database yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dari web ini adalah database bernama DB Akademik yang telah kami buat. Di dalamnya terdapat beberapa tabel. Yang pertama, tabel admin berisi ID admin, nama username, dan password admin. Yang kedua, ada tabel dosen yang berisi kode dosen, nama dosen, jenis kelamin, dan keterangan aktif. Yang ketiga, ada tabel informasi yang berisi kode informasi, judul deskripsi, dan tanggal upload. Yang keempat, ada tabel jadwal yang berisi kode jadwal, tahun akademik, kode dosen, kode jurusan, kode mata kuliah, hari, ruang, semester, jam mulai, dan jam selesai. Yang kelima, ada tabel jurusan yang berisi kode jurusan, nama jurusan, fakultas, dan keterangan aktif. Yang keenam, ada tabel KRS mahasiswa yang berisi ID KRS, tahun akademik, semester, NOBP atau nomor induk mahasiswa, kode jadwal, kode mata kuliah, dan kode dosen. Yang ketujuh, ada tabel mahasiswa yang berisi NOBP atau nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, jenis kelamin, kode jurusan, username, password, dan keterangan aktif. Dan yang terakhir, ada tabel mata kuliah yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan keterangan aktif. Kemudian, akan kami jelaskan terkait kode programnya. Pertama, ada file index PHP. Bagian pertamanya adalah bagian yang menangani manajemen sesi. Dengan memanggil fungsi session start, sesi dimulai atau dilanjutkan jika sesi sudah ada sebelumnya. Kemudian, dilakukan pemeriksaan apakah sesi username dan password sudah terisi. Jika sudah terisi, pengguna akan dialihkan ke halaman media PHP, menunjukkan bahwa pengguna sudah login sebelumnya. Ini membantu menjaga keamanan akses halaman. Bagian berikutnya adalah struktur HTML. Dari halaman tersebut, terdapat elemen-elemen standar seperti judul, tautan ke style sheet, dan elemen utama seperti div dengan kelas kontainer navbar yang mengelompokkan konten halaman. Di sisi kiri halaman, terdapat kode PHP yang mengambil informasi dari tabel tb_informasi dalam database dan menampilkannya dalam bentuk kotak informasi. Ini dilakukan dengan menggunakan looping melalui hasil query SQL dan menampilkan judul dan deskripsi untuk setiap baris informasi. Bagian kanan halaman berisi formulir login untuk pengguna. Formulir ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan username, password, dan memilih level akses seperti admin atau mahasiswa. Saat formulir dikirimkan, nilai dari input formulir diambil menggunakan PHP, metode POST, dan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan level pengguna. Jika pengguna memilih level mahasiswa atau admin, dan login berhasil, sesi dimulai dan informasi pengguna disimpan dalam sesi. Pengguna kemudian diarahkan ke halaman media PHP. Namun, jika login gagal, pengguna akan dialihkan kembali ke halaman login dengan pesan kegagalan. Kode JavaScript digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman tertentu menggunakan window location href. Ini membantu mengatur pengalihan halaman setelah proses login selesai. Selanjutnya ada file media PHP. Pertama, program akan memulai atau melanjutkan sesi dengan start session untuk mengelola status login pengguna. Kemudian sebuah menu navigasi dibuat dengan menggunakan tag UL dan LI. Menu ini akan berbeda-beda tergantung pada level pengguna yang sudah login. Misalnya, jika pengguna adalah seorang dosen, maka hanya akan ada satu opsi di bawah akademik, yaitu data jadwal kuliah.
Selanjutnya, terdapat blok PHP yang mengecek parameter $_get dalam kurung page untuk menentukan konten mana yang akan dimuat. Jika parameter tersebut sesuai dengan nilai tertentu, maka halaman akan membuat konten yang sesuai dengan include file PHP yang relevan. Misalnya, jika parameter page adalah mahasiswa, maka akan dimuat tabel data mahasiswa dengan memasukkan file tabel atau tabel _mahasiswa PHP. Bagian konten utama dari halaman terletak di dalam blok else, di mana jika tidak ada parameter yang sesuai, maka akan ditampilkan konten selamat datang bersama dengan informasi tentang universitas, gambar kampus, dan berita atau informasi dari database. Informasi ini diambil dari tabel tb_informasi menggunakan koneksi database. Setiap informasi yang ditampilkan dalam sebuah box yang memiliki judul, data, dan deskripsi. Di sebelah kanan konten selamat datang, terdapat pesan selamat datang yang ditampilkan berdasarkan daftar pengguna yang sudah login. Jika pengguna adalah seorang admin, akan ada pesan administrator. Jika pengguna adalah seorang mahasiswa atau dosen, maka akan ditampilkan nama pengguna tersebut. Di bawah pesan selamat datang, terdapat tombol logout yang akan mengarahkan pengguna ke halaman logout jika diklik. Kemudian ada file kontak yang berisi kode program layaknya struktur dasar dari sebuah halaman web HTML yang terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian head dari kode HTML ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan halaman, yakni judul halaman, sistem informasi akademik Enigma University, dan penghubung dengan file style sheet eksternal yaitu CSS yang mengatur tampilan halaman. Pada bagian body, terbagi menjadi 3 bagian yaitu navigasi yang terletak di bagian atas halaman yang terdiri dari logo universitas dengan teks Universitas Enigma dan link menuju homepage. Selain itu, terdapat bagian konten yang berisi kontak informasi yang menyediakan detail kontak seperti email, nomor telepon, dan alamat yang memungkinkan pengguna untuk menghubungi universitas jika diperlukan. Selanjutnya, bagian About Us memberikan gambaran umum tentang Universitas Enigma sebagai institusi pendidikan berkualitas tinggi dengan fokus pada penelitian dan pengembangan siswa. Bagian terakhir, All Programs, memberikan informasi singkat tentang program akademi yang tersedia dengan satu contoh program yaitu Teknik Informatika. Berikutnya adalah folder form yang memiliki beberapa file PHP di dalamnya dengan peran dan fungsi masing-masing. Pertama, terdapat file aktif mahasiswa PHP yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan status mahasiswa dengan mengubah nilai kolom aktif menjadi Y dalam tabel mahasiswa. File ini juga berisi kode untuk menghubungkan web dengan database MySQL guna melakukan query terkait. Kemudian, terdapat file form dosen edit.php yang berperan dalam menampilkan formulir untuk mengedit data dosen. File ini juga bertanggung jawab untuk menghubungkan web dengan MySQL untuk melakukan query database terkait pengeditan data dosen. Selain itu, terdapat kode JavaScript di dalamnya yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. Selanjutnya, file form dosen hapus.php berperan dalam menghapus data dosen dari sistem. File ini juga melakukan koneksi dengan database MySQL untuk menjalankan query penghapusan data dosen. Kode JavaScript yang terdapat di dalamnya bertugas memberikan pesan konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan. Sedangkan untuk file form dosen PHP bertanggung jawab untuk menampilkan formulir untuk menambahkan data dosen baru. Selain itu, file ini juga terhubung dengan MySQL untuk mengeksekusi query database terkait penambahan data dosen baru. Kode JavaScript di dalamnya berfungsi untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. Kemudian terdapat file form informasi edit.php yang bertugas menampilkan formulir untuk mengedit data informasi. File ini menggunakan PHP dan MySQL untuk mendapatkan data informasi yang akan diedit, serta menggunakan JavaScript untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. File form informasi hapus.php ini digunakan untuk menghapus data informasi. Di dalamnya, PHP dan MySQL digunakan untuk menghapus data informasi dari database. Sementara JavaScript digunakan untuk memberikan pesan konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan. Kemudian, file form jadwal.php bertanggung jawab untuk menampilkan formulir untuk menambahkan data jadwal kuliah baru. File ini menggunakan PHP dan MySQL untuk menyimpan data jadwal kuliah baru ke dalam database, serta menggunakan JavaScript untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. Sedangkan, file form jurusan.php menampilkan formulir untuk menambahkan data jurusan baru. Di dalamnya, PHP dan MySQL digunakan untuk menyimpan data jurusan baru ke dalam database, sementara JavaScript digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. Selanjutnya, file form krs.php menampilkan formulir untuk membuat kartu rencana studi bagi mahasiswa. File ini menggunakan PHP dan MySQL untuk menyimpan data KRS ke dalam database, serta saat menggunakan JavaScript untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. File form mahasiswa edit.php menampilkan formulir untuk mengedit data mahasiswa. Di dalamnya, PHP dan MySQL digunakan untuk mendapatkan data mahasiswa yang akan diedit, sementara JavaScript digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan.
File form mahasiswa.php ini menampilkan formulir untuk menambahkan data mahasiswa baru. Di dalamnya, PHP dan MySQL digunakan untuk menyimpan data mahasiswa baru ke dalam database, sementara JavaScript digunakan untuk mengarah pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. File form mata kuliah edit.php menampilkan formulir untuk mengedit data mata kuliah di dalamnya. Di dalamnya, PHP dan MySQL digunakan untuk mendapatkan data mata kuliah yang akan diedit, sementara JavaScript digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. File form mata kuliah hapus.php digunakan untuk menghapus data mata kuliah dari database. Di dalamnya, PHP dan MySQL digunakan untuk menghapus data mata kuliah dari database. Sementara JavaScript digunakan untuk memberi pesan konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan. Dan terakhir, file form mata kuliah.php menampilkan formulir untuk menambahkan data mata kuliah baru di dalamnya. Di dalamnya, PHP dan MySQL digunakan untuk menyimpan data mata kuliah baru ke dalam database. Sementara JavaScript digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya saat tombol kembali ditekan. Folder berikutnya yaitu folder image yang berisi beberapa gambar yang digunakan dan ditampilkan di website KRS kami. Berikut beberapa gambarnya. Nah, kemudian ada folder tabel yang berisi beberapa file PHP, di mana yang pertama ada tabel dosen.php yang bertanggung jawab untuk menampilkan tabel data dosen. File ini memanfaatkan kode PHP di dalamnya untuk berkomunikasi dengan database menggunakan MySQL, mengambil data dosen, dan menampilkannya dalam format tabel HTML. Selain itu, file ini juga menyediakan tombol-tombol aksi seperti tambah, edit, dan hapus untuk memungkinkan pengguna mengelola data dosen dengan mudah. Yang kedua ada tabel fakultas.php. File ini juga memiliki tujuan yang serupa dengan tabel dosen.php sebelumnya, namun khusus untuk entitas fakultas saja. Kemudian ada tabel jurusan.php yang berperan dalam menampilkan data jurusan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, file ini juga mengambil data jurusan dari database dan menampilkan informasinya dalam tabel HTML. Selain menampilkan data, file ini juga menyediakan tombol-tombol aksi untuk mengelola data jurusan seperti tambah, edit, atau hapus, sama seperti file-file sebelumnya. Nah, kemudian ada tabel mahasiswa.php yang bertanggung jawab untuk menampilkan data mahasiswa. File ini menggunakan kode PHP untuk berinteraksi dengan database, mengambil data mahasiswa, dan menampilkannya dalam format tabel HTML. Selain itu, file ini juga menyediakan tombol-tombol aksi untuk mengelola data mahasiswa, termasuk fitur untuk mengaktifkan atau menonaktifkan status mahasiswa. Berikutnya ada tabel mata kuliah.php. Tabel ini memiliki fungsi yang serupa dengan file-file sebelumnya, namun khusus untuk entitas mata kuliah saja. Kemudian ada tabel informasi.php yang menampilkan data informasi yang terdapat dalam sistem manajemen akademik. Nah, dengan alur dan fungsi yang tetap sama seperti file-file sebelumnya. Selanjutnya ada tabel jadwal. Nah, tabel jadwal.php ini bertujuan untuk menampilkan data jadwal kuliah dengan tombol aksi yang disediakan untuk memudahkan pengguna dalam menghapus data jadwal tertentu. Kemudian yang terakhir ada tabel jadwal dosen.php yang berfungsi khusus untuk menampilkan jadwal dosen. Selain itu, file ini juga menyediakan tombol-tombol aksi untuk menambahkan nilai atau absensi untuk setiap jadwal dosen. Kemudian ada file koneksi.php. File ini memiliki variabel con pada programnya yang digunakan untuk menyimpan koneksi ke database. Nah, fungsi MySQL Connect ini digunakan untuk membuka koneksi. Localhost ini ialah host server MySQL-nya, dan root ialah nama penggunanya, sedangkan tanda kutip 2 ini merupakan bagian password yang dikosongkan. Lalu, DB akademik ini ialah nama database yang akan diakses atau digunakan. Kemudian, jika koneksinya gagal, baris kode ini nantinya akan menampilkan pesan kesalahan yang dihasilkan oleh MySQL Connect Error dan menghentikan eksekusi script melalui die. Lalu yang terakhir adalah file CSS. Nah, pada file CSS ini bagian pertamanya adalah gaya untuk logo kontainer yang merupakan wadah untuk logo. Logo ini mengatur tampilan flexbox, warna latar belakang, dan efek transisi saat kursor di hover. Nah, bagian keduanya adalah gaya atau style untuk logo itu sendiri, yang didefinisikan oleh kelas .img logo dan img logo 1. Nah, ini mengatur lebar, tinggi, margin, dan efek transisi saat logo diperbesar ketika di hover. Lalu bagian ketiganya adalah style untuk tautan navigasi atau home navbar. Nah, dan menu navigasi. Ini mencakup warna, padding, tata letak, dan efek hover untuk tautan navigasi dan menu drop-down. Kemudian bagian selanjutnya adalah style untuk kolom kiri atau left, dan kolom kanan atau right. Ini mengatur tata letak, lebar, tinggi, padding, margin, bayangan, dan efek transisi untuk konten di kedua kolom tersebut. Lalu yang bagian terakhirnya adalah gaya untuk informasi kontak atau kontak info tentang kami atau about us, dan program-program yang tersedia.
Ini mengatur tata letak, warna, dan properti margin untuk menjaga tampilan halaman web menjadi lebih rapi dan terstruktur. Nah, keseluruhan kode program yang telah dijelaskan merupakan implementasi dari aplikasi web berbasis PHP yang digunakan untuk melakukan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete terhadap data-data yang terdapat di dalam sebuah sistem akademik seperti data mahasiswa, dosen, mata kuliah, informasi, jadwal, jurusan, dan kartu rencana studi atau KRS. Nah, aplikasi ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP di dalamnya dengan basis data MySQL. Selain itu, kode program ini juga memanfaatkan teknik pemrograman berorientasi objek karena ada beberapa fitur dan struktur dalam kode yang mengindikasikan penggunaan paradigma ini, seperti penggunaan kelas dan objek dalam PHP yang mewakili entitas dalam sistem akademik seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, serta objek-objek yang dibuat dari kelas-kelas ini. Ada juga enkapsulasi yang digunakan untuk mengelompokkan data dan perilaku terkait ke dalam kelas-kelas yang ada sehingga memungkinkan untuk mengontrol akses dan menghindari perubahan yang tidak diinginkan nantinya. Ada juga inheritance yang terlihat dari hak akses di mana kelas-kelas tertentu mewakili perilaku dan atribut dari kelas lainnya serta beberapa kelas yang dapat mengakses berbagai fitur. Kemudian ada juga polymorphism. Meskipun tidak disebutkan secara langsung di dalam kode programnya, namun konsep polimorfisme ini diterapkan di mana metode-metode yang sama dapat dipanggil pada objek-objek yang berbeda dengan perilaku yang berbeda pula. Itulah penjelasan terkait kode program dari website kontrak KRS yang telah kami buat, dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan baik dalam tutur kata, penjelasan, maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.